kembali lagi ke aku, Arum Kusuma. Kita berada di materi teknik penskoran dan skala penilaian. Nah, pendahuluan dari materi ini yaitu biasanya pada ruang kelas setelah melakukan pembelajaran akan diadakannya suatu evaluasi, yaitu dengan proses mengumpulkan informasi tentang kinerja siswa dengan cara memberikan ulangan atau tes soal. Lalu setelah melihat dari kinerja siswa ini akan ada yang namanya penskoran, yaitu mengubah informasi tersebut menjadi nilai numerik. Nah, penskoran tersebut terdapat pedomannya. Pedoman penyekoran memastikan bahwa penskoran dilakukan secara konsisten dan adil. Oke, selanjutnya dengan saya di sini kita bakal ngebahas tentang teknik pengoreksian hasil tes tertulis ya. Di sini untuk teknik pengoreksian hasil tes tertulis itu dibagi menjadi 5 bagian, dan yang pertama itu teknik pengoreksian hasil tes bentuk uraian. Adapun apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai ini akan didasarkan pada standar relatif, yang dimana penentuan nilai akan didasarkan pada prestasi kelompok. Maka prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memeriksa jawaban atas butir soal nomor 1 yang diberikan untuk seluruh tes, dan yang kedua memberikan skor terhadap jawaban soal nomor 1 untuk seluruh tes, dan yang ketiga mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Dan yang keempat, setelah jawaban atas seluruh butir soal yang diberikan oleh seluruh tes dapat diselesaikan, akhirnya dilakukan penjumlahan skor yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pengolahan dan penentuan nilai. Teknik pengoreksian hasil tes bentuk benar salah. Ini yang kedua, dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk benar salah, ini kita dapat menggunakan dua cara. Jadi cara yang pertama itu tanpa denda. Tanpa denda adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Dan yang kedua, dengan denda, karena diragukan adanya unsur tebakan, digunakan rumus berikut dari Zainal Arifin tahun 2009, yaitu S sama dengan R dikurang W. S sama dengan skor, R sama dengan right, S sama dengan skor yaitu nilai, R sama dengan right atau benar, W itu sama dengan wrong atau salah. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Yang ketiga di sini adalah teknik pengoreksian hasil tes bentuk objektif. Untuk teknik ini memeriksa atau mengoreksi jawaban atas soal tes objektif pada umumnya dilakukan dengan jalan menggunakan kunci jawaban. Kita misalkan soal objektif, jika sesuai kunci jawaban diberi skor 1, dan jika tidak sesuai dengan kunci jawaban atau salah sama dengan 0. Lanjut di sini ada teknik pengoreksian hasil tes tertulis. Dalam tes bentuk ini sebaiknya tiap soal diberi angka 2, tetapi apabila jawabannya bervariasi, misalnya lengkap sekali, lengkap, dan kurang lengkap, maka angkanya dapat dibuat bervariasi pula, misalnya 2, 1, 5, dan 1. Selanjutnya di sini ada teknik pengoreksian hasil tes bentuk menjodohkan atau matching. Karena tes bentuk ini menjodohkan adalah teks yang bentuk pilihannya ganda yang lebih kompleks, maka angka yang diberikan sebagai imbalan juga harus lebih banyak. Sebagai ancar-ancar dapat ditentukan bahwa angka untuk tiap nomor adalah 2. Oke, selanjutnya mungkin bakalan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik pengskoran hasil tes lisan. Tes lisan adalah metode penilaian di mana penilaian didasarkan pada kinerja verbal siswa. Tes ini biasanya mencakup interaksi langsung antara siswa dan guru yang melibatkan penilaian-penilaian keterampilan membaca, berbicara, dan menyimak. Pemeriksaan atau koreksi yang dilakukan dalam rangka penilaian jawaban-jawaban tes pada hasil tes belajar secara lisan pada umumnya cenderung bersifat subjektif. Dalam hal ini, dengan menggunakan panduan yang jelas, kita dapat memastikan bahwa
semua peserta tes mendapatkan penilaian yang adil dan akurat. Misalnya, lengkapan yang diberikan oleh tester, kelancaran tes dalam mengemukakan jawaban-jawaban, kebenaran jawaban yang dikemukakan, kemampuan tester dalam menerangkan pendapatnya, dan berapa persen kira-kira pertanyaan lisan yang termasuk kategori sukar, sedang, dan mudah yang dapat dijawab dengan benar oleh tester. Teknik pengoreksian hasil tes perbuatan. Dalam tes perbuatan ini, pemeriksaan hasil-hasil tesnya dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Sasaran yang perlu diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan lain sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes tersebut, diperlukan adanya instrumen tertentu dan setiap gejala yang muncul diberikan skor tertentu pula. Contohnya, misalkan instrumen yang dipergunakan dalam mengamati calon guru yang melaksanakan praktek mengajar, aspek-aspek yang diamati meliputi 17 unsur dengan skor minimum 1 dan maksimum 5. Langkah-langkah pengembangan pedoman penyekoran. Yang pertama, menentukan tujuan. Contohnya yaitu, tes untuk pengukuran kemampuan pemecahan masalah harus mampu menggali informasi terkait kompetensi pemecahan masalah, antara lain memahami masalah, merumuskan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, identifikasi atribut secara spesifik yang ingin dinilai. Contoh, tes untuk mengukur kemampuan kreativitas berpikir siswa, maka harus ditetapkan apa saja indikator kunci kreativitas berpikir. Yang ketiga, menjabarkan karakteristik yang menggambarkan setiap atribut. Contoh, tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, karakteristiknya antara lain kemampuan memahami masalah, kemampuan merumuskan penyelesaian, kemampuan melaksanakan penyelesaian, kemampuan menyimpulkan atau menafsirkan penyelesaian. Yang keempat, menentukan teknik penyekoran. Untuk penyekoran tes uraian objektif, menggunakan pedoman penyekoran analitik, sedangkan tes uraian non-objektif menggunakan pedoman penyekoran holistik. Yang kelima, menyusun pedoman penyekoran. Yang keenam, piloting atau uji coba terbatas penggunaan pedoman penyekoran. Yang ketujuh, memperbaiki pedoman penyekoran. Selanjutnya adalah penilaian acuan kriteria dan penilaian acuan normatif. Penilaian acuan kriteria penilaian dalam menafsirkan atau menginterpretasi skor hasil pengukuran menggunakan patokan atau standar yang tepat. Patokan dalam PAK menggunakan skor ideal atau yang sesuai dengan kemampuan minimal pihak yang bersangkutan. Nilai-nilai yang diperoleh dikaitkan dengan tingkat kemampuan penguasaan peserta didik mengenai materi pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Penilaian acuan kriteria menggunakan acuan kemampuan peserta didik dalam menguasai mata pelajaran yang diaplikasikan dalam kuis, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain-lain. Sedangkan penilaian acuan normatif atau PAN adalah salah satu model pendekatan klasik karena pencapaian hasil belajar siswa akan dibandingkan dengan pencapaian hasil belajar siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Tujuan dari penilaian acuan normatif ini adalah untuk membedakan antara peserta didik atas kelompok-kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan, mulai dari kemampuan terendah sampai dengan kemampuan yang tertinggi. Selanjutnya adalah persamaan penilaian acuan kriteria dan penilaian acuan normatif. Yang pertama, persamaan PAK dan PAN memerlukan adanya tujuan evaluasi yang spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksi umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang akan diukur mempresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Yang terakhir, untuk mendapatkan instruksi yang diinginkan tentang siswa, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu teks dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Sedangkan perbedaan penilaian acuan kriteria dan penilaian acuan normatif. Yang pertama,
Penilaian acuan normatif biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Sedangkan penilaian acuan kriteria biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, penilaian acuan normatif menekankan perbedaan di antara peserta tes dengan segi tingkat capaian belajar yang relatif. Sedangkan penilaian acuan kriteria menekankan pada penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Yang ketiga, penilaian acuan normatif lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan yang sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Penilaian acuan kriteria mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitan. Next, kita lanjut yuk ke skala penskoran sikap. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert adalah mengukur sikap, pendapat, persepsi terhadap lingkungan. Itu fungsinya ya, jika diberikan kepada siswa. Nah, salah satu bentuknya seperti ini ya. Penyataannya dalam menyusun jadwal belajar sebaiknya minta bantuan orang tua. Setuju atau mungkin kamu bisa sangat setuju gitu ya teman-teman. Bisa juga ragu dan yang lainnya, tidak setuju atau sangat tidak setuju juga bisa. Lalu kita next ke skala Goodman. Skala Goodman ini adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, benar atau salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah. Contohnya ya ini, siswa mampu menyelesaikan soal perkalian, ya, skornya 1, tidak, skornya 0. Lanjut ke semantik diferensial. Skala semantik diferensial adalah skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik seseorang yang tersusun dalam satu garis kontinu di mana, nah, petunjuk silakan kita baca setiap pasangan kata sifat ini. Nah, seperti ini ya. Apa pendapat Anda tentang plagiasi mencontek? Buruk atau bagus? Adil atau tidak adil? Begitu ya, teman-teman. Contoh semantik diferensial. Next, rating scale. Rating scale di sini disebut juga skala bertingkat, yang berarti cara untuk menilai sifat atau perilaku berdasarkan daftar kriteria tertentu. Seperti ini daftarnya. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Nomor 1 selalu, nomor 4 tidak pernah. Nah, aspek yang dinilai salah satunya seperti ini ya. Saya selalu mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Skornya 1, jika selalu 2, 3, dan 4. Atau bisa kebalikannya. Nah, sampai di situ pertemuan kita kali ini. Bye-bye.